Bagi kalian yang akan bepergian dengan jalan tol, perhatikan larangan-larangan berikut saat berada di jalan tol, sehingga kalian terhindar dari denda, tarif menggila, bahkan penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan tol. Pengguna mobil perlu memahami ada banyak larangan di jalan tol yang jika nekat dilakukan bakal kena sanksi. Salah satu yang lagi banyak dibahas belakangan ini adalah tentang putar balik yang bikin seorang pengemudi didenda 2 kali tarif tol terjauh sebesar Rp724.000. Gue hari ini mau ke Bandung dan karena kita salah jalur, salah masuk tol, akhirnya kita keluar tol di kali apa gitu. Dan pas kita masuk lagi ke tol Bandung, keluar Cikampek, akhirnya Cikampek Utama apa gitu ini ya. Cikampek Utama berapa nih? 4. Nah ya. Tarif tolnya berapa? Rp724.000. Kan aneh banget. Emang semahal itu tol dari Jakarta ke Bandung? Pengenaan denda bagi pengemudi itu sesuai peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol. Jasa Marga Trans Jawa menjelaskan berdasarkan peraturan itu, pengguna jalan tol wajib membayar denda sebesar 2 kali tarif tol jarak terjauh pada suatu ruas jalan tol dengan sistem tertutup. Di luar kasus tersebut ada beberapa hal lain yang dilarang di jalan tol. Dan ingat, jika melanggar, kalian tidak hanya akan mendapat sanksi, melainkan juga berpotensi menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan. Larangan itu diatur juga di Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 pada Pasal 41 mengenai penggunaan jalur lalu lintas jalan tol. Yang pertama, alur lalu lintas diperuntukkan bagi arus lalu lintas pengguna jalan tol. Yang kedua, lajur lalu lintas sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan yang bergerak lebih cepat dari kendaraan yang berada pada lajur sebelah kirinya, sesuai dengan batas-batas kecepatan yang ditetapkan. Yang ketiga, tidak digunakan untuk berhenti. Yang keempat, tidak digunakan untuk menarik atau menderek atau mendorong kendaraan, kecuali menggunakan penarik atau penderek atau pendorong yang disediakan oleh badan usaha. Dan yang kelima, tidak digunakan untuk keperluan menaikkan atau menurunkan penumpang dan atau barang dan atau hewan. Lalu tertulis juga soal tata cara penggunaan bahu jalan. Pertama, digunakan bagi arus lalu lintas pada keadaan darurat. Kedua, diperuntukkan bagi kendaraan yang berhenti darurat. Ketiga, tidak digunakan untuk menarik atau menderek atau mendorong kendaraan. Keempat, tidak digunakan untuk keperluan menaikkan atau menurunkan penumpang dan atau barang dan atau hewan. Kelima, tidak digunakan untuk mendahului kendaraan. Sementara pasal 42 menyebutkan di sepanjang jalan tol dilarang membuang benda apapun, baik sengaja maupun tidak disengaja. Untuk aturan lainnya yang lebih detail, kalian bisa download Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang jalan tol, link sudah ada di deskripsi. Jadi intinya, jika berada di jalan tol ketika ingin melaju lebih lambat, kalian harus berada di lajur sebelah kiri, karena lajur sebelah kanan hanya untuk mendahului. Jangan menaikkan atau menurunkan penumpang di jalan tol bagi pengendara bus atau angkutan lainnya. Dan jangan buang sampah di jalan tol. Sebaiknya perhatikan rambu-rambu lalu lintas di jalan tol. Jika kalian kebingungan dengan lajur atau persimpangan yang terlalu banyak di jalan tol, gunakan aplikasi Google Maps untuk memandu perjalanan kalian. Dan segeralah ke rest area terdekat jika kalian sudah merasa lelah atau mengantuk. Demikianlah informasi larangan-larangan di jalan tol. Semoga selamat sampai tujuan dan sampai jumpa di informasi tol lainnya.